Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sebuah perubahan dalam organisasi yang diampu oleh dosen Pak Maki Zainuddin. Berikut penjelasannya. Kami berkelompokkan 4 orang, yaitu pertama M. Fadli Noval, Haidir Ajisani, M. Kevin Yosifa, dan saya sendiri Ramadhanu Andika. Akan menjelaskan buku dari Steve H. Keddy dan Cheryl A. Mills di chapter 11 dan 12. Yang pertama, dalam bidang pengembangan organisasi, inisiatif perubahan dianggap sebagai intervensi yang disengaja, yang mungkin proaktif atau reaktif. Jadi, dalam perubahan organisasi ini, inisiatif dan intervensi itu sangat berpengaruh besar dalam perubahan organisasi itu sendiri. Lalu berikutnya, definisi perubahan itu sendiri, menurut Coffin dan Kilman, bahwa perubahan itu menunjukkan sebuah keberhasilan program skala besar positif dengan presentasi karyawan yang berpartisipasi P lebih kecil dari 0,01. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat partisipasi dalam program, semakin besar kemungkinan program tersebut berhasil. Whole System Collaborative Change memungkinkan organisasi untuk lebih efektif memanfaatkan waktu, usaha, orang untuk memecahkan masalah. Lalu selanjutnya, forum bagi personel untuk bekerja sama sehingga mereka mencapai pemahaman yang sama tentang suatu masalah, dapat merasa memiliki dan dapat berkomitmen terhadap perubahan yang akan membuat perbedaan dalam organisasi. Jadi sebelum adanya perubahan dalam organisasi, itu perlu diadakan forum yang berguna untuk apa yang perlu dikerjakan untuk merubah organisasi ke arah yang lebih maju. Lalu yang kedua ada konfigurasi, yang mana konfigurasi tersebut memungkinkan sejumlah besar informasi untuk dikomunikasikan sebagai persiapan untuk perubahan. Lalu, bagaimana cara yang efektif untuk memanfaatkan keinginan karyawan untuk berpartisipasi? Itu ada lokasi-lokasi bagi orang yang berlatar belakang dan budaya untuk bekerja sama dan berpartisipasi dalam perubahan agar supaya suara didengar dan dipahami. Jadi, dalam perubahan organisasi itu sendiri, itu dilibatkan orang-orang yang di dalamnya, di mana orang-orang yang di dalamnya akan bekerja sama dengan baik, pasti organisasi organisasi itu sendiri mendapatkan perubahan yang ke arah ke positif. Lalu selanjutnya ada tantangan evaluasi, di mana seperti fungsi manajemen itu sendiri, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan tantangan evaluasi ini itu berada di controlling, di mana evaluasi itu kita menjalankan bagaimana mengoreksi apa yang telah dilakukan organisasi itu sendiri untuk merubah organisasi ke arah yang lebih baik. Di sini, menurut Brennan, Samson, dan Deverill pada tahun 2005 menyimpulkan bahwa
Data rutin adalah bagian penting dalam mengevaluasi inisiatif. Evaluasi perlu dilakukan untuk menentukan apakah perubahan tersebut efektif dan apakah perubahan tersebut harus dipertahankan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebutuhan untuk membuktikan keberhasilan intervensi atau kebutuhan untuk meningkatkan intervensi dengan biaya evaluasi intervensi dalam hal waktu dan uang. Lalu yang kedua, dalam hal waktu, pemimpin perlu menarik orang dari pekerjaan lain untuk mengisi evaluasi, diwawancarai, dan memberikan data. Uang mungkin sangat diperlukan jika hasil sulit diukur. Oleh karena itu, jika waktu atau keduanya terlalu tinggi, ini dapat menyebabkan klien dan konsultan memutuskan untuk tidak mengevaluasi apapun. Selanjutnya, tingkat evaluasi. Di sini ada 5 level, yaitu yang level pertama, pertanyaannya reaksi, seberapa puaskah para peserta? Lalu yang level yang kedua, pembelajaran. Apa yang diketahui peserta? Lalu level yang ketiga, perilaku. Apa yang dilakukan para peserta? Lalu selanjutnya level 4, hasil. Hasil apa yang telah dicapai? Lalu yang terakhir level 5, pengembalian. Apakah laba atas investasi itu? Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Fadli Noval. Evaluasi sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu evaluasi kualitatif dan evaluasi kuantitatif. Evaluasi dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Terkadang evaluasi bisa juga kurang ketat dan formal, dan oleh karena itu data kualitatif dapat diterima. Di lain waktu, evaluasi perlu lebih ketat dan formal, membutuhkan data yang kuantitatif. Namun evaluasi bisa lebih formal dan ketat, dan evaluasi kuantitatif bisa kurang formal dan ketat. Evaluasi kualitatif meliputi pengumpulan observasi, perasaan, kesan dari peserta, yang sering dianalisis menggunakan teknik tematik. Evaluasi kuantitatif mencakup pengumpulan data yang dapat diukur tentang pengaruh pelatihan dan dapat dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik. Jadi evaluasi kualitatif itu memang dapat dilakukan secara dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Next. Di sini ada strategi evaluasi. Semakin tinggi ketelitian, semakin formal dan terencana akan evaluasi tersebut. Sedangkan untuk level fokus yang lebih menyeluruh, semakin banyak evaluasi bergerak melampaui pemeriksaan persepsi, baik itu persepsi tentang pengalaman mereka hingga dampak intervensi pada keseluruhan sistem. Dengan kata lain, evaluasi di tingkat yang lebih evaluasi yang tingkat yang lebih rendah berfokus pada peserta, sedangkan evaluasi di tingkat yang lebih tinggi berfokus pada sistem atau komunitas. Bagaimana cara mencapai strategi? Di sini ada 10 cara strategi untuk mengevaluasi. Yang pertama yaitu minta peserta untuk memberikan satu kata atau satu kalimat lihat tentang apa yang paling mereka bawa atau pelajari dari acara ini. Minta peserta untuk mengevaluasi 5 jari untuk menilai setiap aspek intervensi pada skala 1 sampai 5 seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Yang kedua yaitu minta peserta untuk mengisi survei yang telah divalidasi. Hasilnya dapat dibandingkan dengan tanggapan dari acara, waktu, atau organisasi lain yang pernah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu memberikan kuis lisan selama intervensi untuk menentukan apakah peserta telah mempelajari materi yang disajikan. Gunakan teknis berbasis dialog berkelompok. Misalnya itu penyelidikan, apresiasi, ruang terbuka, ataupun perubahan skala utuh untuk melibatkan peserta. Jadi pada strategi yang ketiga ini, peserta
diikut sertakan dalam menganalisis suatu evaluasi permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu strategi yang keempat yaitu minta peserta untuk menyelesaikan tes sebelum dan sesudah intervensi untuk menentukan pengetahuan yang mereka peroleh selama intervensi. Jadi di strategi yang keempat ini, peserta pada awal melakukan kegiatan dan sudah melakukan kegiatan itu dilakukan tes sehingga akan dapat dievaluasi bagaimana hasil ketika dilakukan tes awal dan di akhir. Yang kelima yaitu tentukan jumlah peserta yang terlibat dalam proses relawan untuk proyek penawaran ide dan sebagainya. Telusuri sepanjang waktu. Yang keenam yaitu lakukan evaluasi kasus sukses di mana mereka yang berkinerja tinggi dan berkinerja rendah diwawancari untuk menentukan efek dari intervensi tersebut. Jadi mereka yang memiliki kinerja yang bagus dan memiliki kinerja yang rendah itu ditanyain satu persatu, diwawancarain, sehingga nantinya mereka mendapatkan hasil yang maksimal untuk mengevaluasi dari kinerja suatu instansi tersebut. Yang ketujuh yaitu lakukan survei terhadap niat pelanggan dan karyawan untuk menentukan apakah moral karyawan telah meningkat dan apakah kepuasan atau rekomendasi pelanggan telah meningkat. Jadi di sini yang ketujuh, di dalam suatu instansi tersebut melakukan survei terhadap pelayanan atau kualitas layanan yang diberikan oleh mereka, sehingga mereka dapat mengevaluasi apakah pelayanan yang diberikan mereka itu masyarakat atau penerima layanan tersebut melakukan puas terhadap layanan yang diberikan. Yang kedelapan yaitu verifikasi perubahan aktual dalam ukuran objektif seperti sejauh mana produksi, retensi, dan kualitas berubah. Yang kesembilan yaitu gunakan pendapat atau konsensus kelompok untuk swag cepat, untuk memperkirakan ROI atau laba atas investasi tersebut. Jadi di sini lebih bagaimana keuntungan dari suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu hitung rasio manfaat dan biayanya. Apakah kegiatan yang dilakukan itu bermanfaat dengan biaya yang besar atau dengan biaya yang kecil, sehingga dapat mengevaluasi bagaimana untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Haidir. Kaitannya dengan pemasyarakatan yaitu pada bidang registrasi. Sebelum adanya sistem database, pemasyarakatan maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengevaluasi setiap kebijakan yang pada akhirnya berkomitmen untuk memberantas pungli di setiap unit pelaksana teknis pemasyarakatan seluruh Indonesia. Dengan adanya SDP, minimalisir adanya oknum petugas yang akan melakukan pungli. Jadi dulu itu sebelum adanya SDP, banyak sekali para petugas melakukan pungli terhadap pungutan liar terhadap WBP atau pendatang yang ingin menjenguk terhadap WBP tersebut. Nah, setelah ada kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka mengevaluasi terhadap sistem kegiatan yang dahulu sekarang itu menjadi lebih baik. Next. Chapter 12. Pengukuran untuk menentukan pengembalian manajemen perubahan. Pengembangan organisasi atau OD dan manajemen perubahan atau CM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian perubahan dan hasil organisasi. Menunjukkan nilai CM kepada organisasi dan pemimpin merupakan tantangan yang berkelanjutan. CM yang efektif berkolerasi dengan keberhasilan proyek. Namun, eksekutif dan pemimpin proyek secara teratur menekan praktisi CM untuk mengukur dampak mereka dan menunjukkan nilai mereka. Next. Nah, ini pengukuran holistik multi lapis kerangka pengukuran perubahan, yang mana didasarkan pada penelitian benchmarking yang dilakukan oleh PROSCI selama bertahun-tahun dalam upaya penelitian PROSCI di tahun 2013. Peserta studi menjawab beberapa pertanyaan baru tentang pengukuran CM. Analisis tanggapan menghasilkan kerangka pengukuran perubahan PROSCI yang terdiri dari tiga tingkat, kinerja organisasi, kinerja individu, dan kinerja manajemen perubahan, dan 3 kerangka waktu untuk pengukuran awal, jangka menengah, dan jangka akhir.
Kerangka kerja ini menyeimbangkan ukuran aktivitas dan hasil untuk membuat penilaian holistik atas dampak CM. Nah, untuk menyediakan platform umum untuk diskusi pengukuran, CM akan didefinisikan sebagai penerapan proses dan alat untuk mengelola sisi orang yang berubah dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan baru sehingga hasil perubahan yang ingin diinginkan tercapai. Jadi kayak pekerjaan masa lalu bakal dievaluasi terus untuk menjunjung menjadi lebih baik untuk kedepannya. Next. Sejarah pengukuran. OD dan CM ditantang untuk mengukur nilai kontribusinya, tetapi standar yang disepakati masih kurang. Beberapa praktisi telah mencurahkan waktu dan upaya yang signifikan untuk menanggapi tantangan ini. Seperti yang dicatat Stephen Cady, Julia Auger, dan Margaret Faulkner, akar pengukuran dan upaya evaluasi muncul dalam program pendidikan dan sosial, dalam PO, dan dalam pelatihan dan pengembangan. OD memiliki sejarah yang kaya dalam mengevaluasi dampak intervensi sejak masa awal Frederick Taylor dan Carl Levin. Dalam pelatihan dan pengembangan, Donald Chris Patrick dan Patricia dan Jack Phillips menyediakan kerangka kerja untuk mengukur dampak pelatihan dan PO, mengevaluasi reaksi, pembelajaran, perilaku, hasil dan pengembalian, hasil yang dimonetisasi. Next. Change measurement. Ini melibatkan benchmarking studi melibatkan 822 praktisi perubahan dari seluruh dunia dengan 34% responden dari Amerika Serikat, 25% dari Australia dan Selandia Baru, 12% dari Kanada, 14% dari Eropa, dan 12% dari wilayah lain. Seperti dalam 7 studi sebelumnya, serta berbagai pengalaman tentang berbagai topik manajemen perubahan. Dalam studi 2013, praktisi ditanya bagaimana mereka mengukur dan melaporkan keefektifan mereka, mengukur apakah perubahan terjadi pada tingkat individu, menunjukkan nilai tambah dari penerapan CM, dan mengukur dampak keseluruhan dari penerapan CM. Setiap pertanyaan memberikan wawasan tentang tantangan dan pertimbangan potensial untuk pengukuran CM. Nah, hasil ketiga level tersebut berinteraksi untuk menciptakan sistem pengukuran yang terintegrasi. Definisi dan pengukuran kinerja inisiatif membahas mengapa perubahan dilakukan dan bagaimana organisasi meningkat. Nah, aktivitas CM adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh tim atau praktisi perubahan untuk memfasilitasi transisi individu yang dibutuhkan. Riset PROSG mendeteksi aktivitas spesifik yang mendorong adopsi dan penggunaan. Nah, hasil menciptakan kerangka kerja integrasi itu untuk pengukuran. Penampilan organisasi. Tingkat pengukuran pertama yang muncul dari analisis berfokus pada hasil dan hasil keseluruhan dari perubahan, proyek, atau inisiatif. Jadi untuk pengukuran dari jangka awal, menang dan akhir itu pasti berfokus pada hasil dan hasil keseluruhan yang dihitung dalam perubahan untuk dalam setiap kegiatannya, dilihat dari setiap perubahan. Nah, apakah manfaat terwujud? Biaya dikurangi, pendapatan ditingkatkan, efisiensi ditingkatkan, kesalahan dikurangi, risiko dimitigasi, budaya ditingkatkan. Apakah kinerja ditingkatkan seperti yang diharapkan? Apakah laba atau investasi ROI yang target tercapai? Supaya setiap upaya memiliki atau harus memiliki hasil dari hasil spesifik yang coba diberikannya. Next. Ini kinerja individu. Pencapaian hasil organisasi menuntut individu untuk berperilaku berbeda. Perubahan pada akhirnya terjadi satu individu pada satu waktu. Apakah transformasi program atau proyek beberapa individu dalam organisasi akan mengalami perubahan dalam cara mereka bekerja, termasuk perubahan dalam proses, sistem, alat, peran, pekerjaan, perilaku kritis, pola pikir, atau sikap, atau keyakinan, struktur pelaporan, kinerja, tindakan, kompensasi, atau lokasi. Nah, jadi di setiap individu itu harus memiliki jiwa integritas terhadap organisasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Next. Ubah kinerja manajemen.
Penelitian dan pengalaman menunjukkan ada tindakan berulang yang dapat diambil dalam inisiatif untuk mendukung transisi individu selama dekade terakhir. Disiplin CM telah berkembang dan matang dengan formalisasi proses dan alat yang bertujuan untuk mengkatalisasi adopsi dan penggunaan individu. Formalisasi tidak berarti mekanisasi, melainkan meletakkan proses terstruktur dan urutan kegiatan yang ketika disesuaikan dengan situasi yang dihadapi dan dilakukan secara adaptif. Meningkatkan kemungkinan individu berhasil mengadopsi perubahan. Penelitian masih fokus pada penskalaan dan penyesuaian pendekatan yang digunakan untuk keadaan berdasarkan sejarah perubahan. Jadi individu di setiap perubahan yang dialami maupun waktu dari ke waktu itu dia harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi bisa menyesuaikan perubahan yang ada seperti sikap atau perubahan zaman atau perubahan teknologi. Mereka setiap individu harus menyesuaikan dan bisa menampilkan kreativitas untuk mencapai tujuan. Setelah ini akan dilanjutkan dengan Kevin. Ya, izin melanjutkan. Berikut 3 kerangka waktu pengukuran. Masing-masing dari 3 tingkat kinerja organisasi, kinerja individu, dan kinerja manajemen perubahan diukur sepanjang durasi perubahan di masing-masing dari 3 kerangka waktu awal, pertengahan, atau selama dan akhir siklus hidup perubahan. Next. Ubah kartu skor pengukuran kerangka. Pengukuran perubahan PROSCI menyajikan 3 tingkat pengukuran selama tingkat kerangka waktu. Untuk membuat PROSCI, Change Measurement Score Rate, praktisi harus mengidentifikasi ukuran spesifik untuk masing-masing dari 9 sel dari kartu skor. Pembuatan kartu skor berdasarkan kerangka kerja tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sendiri. Membuat kartu skor sebagai tim kolaboratif, termasuk pemimpin inisiatif, sponsor, anggota tim, ahli materi pelajaran, perwakilan organisasi, konsultan PO, spesialis komunikasi, dan spesialis pelatihan. Merupakan langkah penting dalam menciptakan visi bersama tentang keberhasilan perubahan. Next. Langkah 1. Apa yang ingin dicapai oleh inisiatif? Pertama, berfokus pada identifikasi manfaat dan tujuan organisasi dari inisiatif atau perubahan. Tim akan berfungsi lebih efektif jika memiliki visi, hasil yang jelas dan bersama, serta seperti apa kesuksesan itu. Seringkali inisiatif atau tujuan proyek jelas, tetapi kaitannya kembali dengan manfaat organisasi dan keselarasan dengan strategi yang tidak jelas. Dengan memasukkan ini ke dalam kartu skor pengukuran perubahan, praktisi perubahan mengambil tanggung jawab, bahkan tanpa pengaruh tunggal atau akuntabilitas akhir untuk memberikan manfaat yang diharapkan bagi organisasi. Next. Yang kedua, identifikasi grup yang terkena dampak. Kelompok dan individu yang terkena dampak yang aspek pekerjaannya akan berubah karena inisiatif. Banyak inisiatif program, bahkan transformasi organisasi bergerak maju tanpa mendefinisikan perubahan pada tingkat granular individu. Inventaris tim dari grup yang terkena dampak merupakan masukan penting ke dalam strategi. Next. Langkah yang ketiga, tentukan untuk mengadopsi dan menggunakan untuk setiap grup. Identifikasi kelompok yang terkena dampak, tim bekerja untuk secara kolaboratif mengidentifikasi apa arti mengadopsi dan menggunakan untuk setiap kelompok pengukuran kinerja individu yang berarti bergantung pada langkah penting ini. Jika kita tidak tahu bagaimana individu dan perilaku bekerja akan terpengaruh, maka kita tidak memahami apa yang harus diukur. Adopsi dan penggunaan di tingkat individu dapat didefinisikan dengan meninjau aspek peran individu itu. Next. Langkah yang keempat, evaluasi strategi dan rencana untuk mendorong
adopsi dan penggunaan. Dalam gambaran yang jelas tentang hasil perubahan yang diharapkan dan grup yang terpengaruh tim CM meninjau dan merencanakan cara mendorong dan memfasilitasi adopsi dan penggunaan. Tim harus meninjau pendekatan CM terstruktur yang digunakan dan sumber daya yang dialokasikan untuk CM. Selanjutnya langkah yang kelima, tetapkan rencana pengukuran. Keluaran dari sesi kolaboratif mungkin perlu diterjemahkan ke dalam ukuran dan metrik. Langkah terakhir adalah menetapkan tanggal untuk meninjau draft awal dan keberhasilan yang dibuat oleh praktisi perubahan dan menetapkan jadwal pengukuran di sepanjang siklus hidup inisiatif. Next. Aplikasi kasus Change Measurement Scorecard. Organisasi layanan keuangan menggunakan Prosci Change Measurement Scorecard untuk merencanakan, melacak, dan mengevaluasi implementasi aplikasi Customer Relationship Management yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan, tingkat kemenangan, dan ukuran peluang. Kartu skor menghadirkan tantangan dan peluang. Untuk membuat kartu skor, tim harus memperjelas hasil organisasi yang diharapkan dari inisiatif. Tim dapat melafalkan mantra untuk tujuan proyek, tetapi ditantang ketika menerjemahkan tujuan tersebut. Next. Berikut adalah kaitannya dengan pemasyarakatan. Seperti yang kita ketahui, pembinaan terhadap BBP dan integritas petugas sangat berpengaruh terhadap perubahan kemajuan di lapas, di mana dalam perubahan WBP melakukan rehabilitasi untuk warga binaan yang dapat merubah dirinya menjadi lebih baik dan mempunyai keterampilan untuk bekal mereka setelah bebas dari lapas. Untuk integritas petugas sangat menjamin kemajuan lapas, yang dimana mereka bisa mencapai tujuan bersama. Maka dari ini pembinaan di lapas sangat dibutuhkan demi mewujudkan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Next. Ya, Selanjutnya saya serahkan ke moderator. ya, terima kasih teman-teman sudah mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan kita bersama-sama. Berikut tadi presentasi yang sudah kita presentasikan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.